Halo anak kelas 3 semuanya, apa kabarnya? Semoga anak-anak kelas 3 sehat-sehat semuanya ya. Tetap jaga kesehatan dalam kondisi saat ini ya. Dan juga buat Bapak Ibu Guru, tetap memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Oke kelas 3, kali ini Bapak akan membawakan materi kelas 3 SD, tematik kelas 3 SD. Tema 5, cuaca. Subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Pembelajaran yang kelima. Oke, di sini ada wacana ya, mengenai Siti nih ya. Sepulang sekolah, Siti menonton berita di televisi. Pembawa acara menyampaikan perakiran cuaca hari ini. Cuaca di daerah Siti diperkirakan hujan. Awalnya, Siti berencana bermain sepeda bersama Lani. Setelah mendengar perakiran cuaca di televisi, Siti mengurungkan niatnya. Ia akan menelpon Lani untuk membatalkan rencana mereka. Simaklah percakapan di telepon antara Siti dan Lani. Lengkapi kalimat rumpang dengan kata yang ada pada kotak di bawah ini. Oke, perhatikan. Lengkapi kalimat yang rumpang. Rumpang itu maksudnya yang titik-titik yang kosong ya. Jadi ada kata-kata, ada 8 kata di bawah ini. Yang ini dia anak kelas 3. Perhatikan yang ini ya. Ada perakiran, ada mendung, ada berawan, ada sepeda, ada batalkan, ada esok, ada hujan, dan ada cerah. Inilah nanti yang anak kelas 3 masukkan ke dalam percakapan. Ada nanti titik-titik di sana. Kita mulai saja anak kelas 3 ya. Ya, ini dia yang rumpang tadi ya. Yang ini nih. Perhatikan kursornya ini ya. Ini dia yang rumpang tadi. Salah satu contohnya ya. Oke, Bapak akan mulai saja ya. Halo, selamat siang. Bisa bicara dengan Lani? Nah, itu sih di Siti yang ngomong ya. Datang si Lani. Halo, iya, ini Lani. Siapakah ini? Datang Siti. Hai Lani, ini Siti. Datang. Hai Siti, ada apa? Datang Siti. Lani, aku baru saja menonton titik-titik. Tugas anak kelas 3 adalah mengisi titik-titik tadi yang ini dengan kata-kata. Contohnya perakiran ya. Dari mana perakiran ini? Perhatikan ya. Dari kata-kata yang ini tadi dia ya. Yang ini anak kelas 3 ya. Dari sinilah diambil dia ke yang rumpang tadi ya. Oke, perhatikan. Aku baru saja menonton. Apa tadi kata yang rumpang itu, apa isinya? Perakiran cuaca. Diperkirakan sore ini akan titik-titik dan titik-titik. Apakah isi yang pertama titik-titik tadi? Perhatikan. Iya, berawan ya. Yang kedua apa kira-kira anak kelas 3? Iya, mendung. Bapak ulangi semuanya ya, Bapak ucapkan. Diperkirakan sore ini akan berawan dan mendung di daerah kita. Datang Selani. Oh ya, wah, padahal kita berencana akan main titik-titik keliling kompleks sore ini. Apakah isi titik-titik yang ini? Tiga anak kelas 3. Sepeda. Ya, Bapak akan ulangi ya. Oh ya, padahal kita berencana akan main sepeda keliling kompleks sore ini. Ya, perhatikan lagi. Datang si Siti. Iya, sepertinya kita titik-titik saja. Apakah isi daripada titik-titik itu ada kelas 3? Perhatikan. Ini ya, batalkan. Iya, sepertinya kita batalkan saja rencana kali ini. Mungkin bisa kita lakukan titik-titik. Apa itu isi titik-titik? Iya, mungkin bisa kita lakukan esok atau lain waktu. Aku khawatir setelah mendung akan turun titik-titik. Isi daripada titik-titik akan turun hujan. Itu dia. Kata Selani. Baiklah Siti, tidak apa-apa. Kita lakukan lain waktu saat cuaca titik-titik, isi dari titik-titik cerah. Ya. Datang si Siti. Oke Lani, sampai jumpa besok kita di sekolah ya. Datang si Lani. Sampai jumpa
Itulah percakapan antara si Lani dan si Siti. Iya, Bapak akan lanjutkan ya. Perubahan cuaca dapat terjadi setiap saat. Terkadang kita sudah merencanakan sesuatu, akan tetapi mungkin tidak dapat kita lakukan. Hal ini disebabkan cuaca yang tidak mendukung. Pernahkah kamu mengalami hal yang sama seperti Siti dan Lani? Ya, anak kelas 3 pernah nggak? Iya, pasti pernah ya. Buatlah percakapan bersama 3 temanmu. Percakapan tentang rencana yang berubah dikarenakan perubahan cuaca. Sebelum memulai percakapan, buatlah daftar pertanyaan terlebih dahulu. Iya, berikut ini ada daftar pertanyaan ya. Buat di sini ya, nanti ada jawabannya juga ya. Perhatikan daftar pertanyaan dapat kamu buat seperti berikut. Yang pertama, apa yang akan kamu lakukan? Yang kedua, bersama siapa saja rencana itu akan dilakukan? Yang ketiga, kapan rencana tersebut dilakukan? Yang keempat, di mana akan dilakukannya? Yang kelima, mengapa tidak jadi dilakukan? Yang keenam, bagaimana solusinya? Kenapa dibuat pertanyaan-pertanyaan seperti ini? Iya, karena di sinilah nanti ada jawabannya, dan dari pertanyaan inilah nanti dimulai percakapan yang akan kita lakukan bersama ya. Nanti akan kita kembangkan pelan-pelan. Oke, anak kelas 3 perhatikan, akan ada jawabannya di sini Pak buat ya. Yang pertama itu apa yang kamu lakukan? Ini mengenai bermain layang-layang ya. Itu dia mengenai layang-layang. Bersama siapa saja rencana itu akan dilakukan? Budi, Udin, dan Wawan. Kapan rencana tersebut dilakukan? Sore hari saat cuaca cerah. Di mana akan dilakukannya? Lapangan komplek. Mengapa tidak jadi dilakukan? Sore hari cuaca mendung. Bagaimana solusinya? Ini dia, rencana diundur menunggu cuaca cerah. Itulah inti dari percakapan yang akan kita buat. Oke anak kelas 3, perhatikan. Bapak sudah buat percakapannya ya. Perhatikan anak kelas 3. Si Budi, bagaimana? Sudah siap main layang-layang, Din? Nah, dia ngomong sama si Udin ya. Datang si Udin. Sesuai rencana sih memang sore ini. Sayangnya cuaca sore ini mendung. Datang si Wawan. Iya, ini sayang sekali, kata si Wawan. Datang si Budi. Kata Pak Guru, saat cuaca mendung sangat berbahaya bermain layang-layang. Datang si Wawan. Mengapa bisa begitu, Budi? Datang si Udin. Iya, apa bahayanya sih? Datang si Budi. Saat cuaca mendung sering terjadi kilat dan petir. Petir dapat menyambar apa saja yang dilaluinya. Datang si Wawan. Wah, mengerikan sekali tuh. Datang si Udin. Sebaiknya kita batalkan saja rencana sore ini. Bagaimana, Bud? Datang si Budi. Sebaiknya sebegitu. Karena demi keamanan diri kita sendiri. Mungkin sebaiknya rencana kita dilaksanakan saat cuaca cerah. Bagaimana, Wan? Taksi Wawan. Saya setuju. Digantilah di lain waktu saja. Itu dia percakapan antara si Budi, si Udin, dan si Wawan yang mengenai bermain layang-layang ya. Oke, Bapak akan lanjutkan ya. Siti membatalkan rencana bersepeda bersama Lani. Ia menggantinya dengan membaca buku yang baru dibelikan ayah kemarin. Selain hobi membaca, Siti juga suka menari. Ayah menghadiahi Siti sebuah buku. Buku itu bercerita tentang tarian tradisional Indonesia. Tahukah kamu tarian apa saja yang ada di Indonesia? Iya, anak kelas 3 tahu? Tarian tradisional di Indonesia itu sangat banyak, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah pasti ada tarian tradisionalnya. Oke, di sini sudah ada Pak buat ya. Perhatikan anak kelas 3 ya. Di sini ada tarian tradisionalnya dan dari daerah mana. Oke, perhatikan anak kelas 3. Yang pertama itu tari Ratu Jaro. Iya, pertama ya, ini gambar yang di atas ini ya. Tari Ratu Jaro ini berasal dari daerah mana nih anak kelas 3? Ada yang tahu? Iya, ini dari Nangro Aceh Darussalam ya.
Yang berikutnya piring. Ada yang tahu dari mana tari piring? Iya, mantap ya, dari Minangkabau, Sumatera Barat ya. Oke, yang berikutnya tari balen dadas. Ya, ini pasti udah tahu ya, anak kelas 3 ya. Oke, perhatikan ini dari masyarakat Dayak ini ya, di Kalimantan Tengah ya. Ada anak kelas 3 dari Kalimantan. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat anak kelas 3 ya. Oke, berikutnya ini sudah buat ya. Ada tari tortor. Iya, tari tortor ya. Ada yang tahu tari tortor dari mana? Iya, dari Sumatera Utara ya. Oke, yang berikutnya tari serimpi. Ada yang tahu anak kelas 3? Mungkin daerah Sibudi ya. Tari serimpi dari daerah mana ini? Oke, Jawa Tengah ya. Tari reog. Ada yang tahu tari reog? Ini sangat-sangat terkenal loh tari reog ini. Ada yang tahu? Iya, dari Jawa Timur. Itu dia ya tariannya ya. Oke, Bapak akan lanjutkan untuk kita semuanya. Perhatikan anak kelas 3. Satu buah semangka awalnya dipotong menjadi 2 bagian, lalu dipotong lagi menjadi 4 bagian. Siti baru memakan 1/4 bagian. Ia akan melanjutkan 1/4 bagian lagi setelah makan malam. Pernyataan di atas dapat kita tulis dalam bentuk operasi matematika, yaitu 1/4 tambah 1/4. Dari mana 1/4 yang pertama itu? Itu Siti baru makan 1/4. Yang pertama dimakan Siti. 1/4 lagi, yang satu lagi dari mana? 1/4 adalah setelah makan Siti. Setelah makan malam, Siti akan memakan 1/4 lagi semangkanya. Itu dia. Berarti yang dimakan Siti total keseluruhan semangkanya adalah 2/4. Selesaikan soal-soal di bawah ini. Lakukan dengan menulis bentuk operasi matematika, lalu tentukan hasilnya. Oke, di sini sudah buat ya. Perhatikan anak kelas 3. Oke, yang pertama, seorang petani memiliki sepetak sawah. Ia mencangkul 1/4 bagian sawah. Kemudian ia mencangkul lagi 2/4 bagian sawah. Berapa bagian sawah yang telah dicangkul petani? Perhatikan. Pertama, petani mencangkul 1/4 bagian sawah. 1/4 ya. Oke, perhatikan ya. Yang pertama itu, ini ada dua bagian ya, 2 sesi ceritanya. Yang pertama 1/4, yang kedua 2/4. Yang pertama dulu ya. Perhatikan ya anak kelas 3. Nah, ini dia yang pertama, 1/4. Kemudian ia mencangkul lagi 2/4. Oke. Berapa bagian sawah yang telah dicangkul petani? Ya, ini jadi tambah-tambah ceritanya. Perhatikan, di sini sama penyebut. Penyebutnya ada angka 4. Kalau sama penyebut, yang dijumlahkan itu hanya pembilang. Penyebutnya tetap sama. Oke, anak kelas 3, berapa hasilnya? Penyebut sama harus 4 karena penyebutnya sama-sama 4. Berapakah jumlah sawah yang telah dicangkul petani? Perhatikan ya. 3/4. Itulah dia sawah yang telah dicangkul petani. Kita masuk yang kedua. Beni memiliki pohon rambutan yang sedang berbuah. Beni berhasil memetik 1/5 keranjang. Ya, ini dia ya, 1/5 keranjang. Sementara ayah berhasil memetik 3/5. Berapa jumlah rambutan yang berhasil dipetik Beni dan ayah? Jumlah. Ini penjumlahannya. Yang kedua tadi, yang pertama Beni memetik 1/5 keranjang ya. Yang kedua, ayah berhasil memetik 3/5 keranjang. Ya, 3/5. Berapa jumlah rambutan yang berhasil dipetik Beni dan ayah? Ini penjumlahan. Perhatikan, penyebutnya sama-sama 5. Berapakah 1/5 ditambah 3/5? Oke. Kalau penyebut sama, berarti yang dijumlahkan itu hanya pembilang, penyebut tetap. Ya, perhatikan naik kelas 3. Iya, yang berhasil dipetik Beni dan ayah adalah 4/5. Oke, Bapak akan lanjutkan. Ibu dan Siti akan membuat kue bolu. Ibu menghabiskan 3/4 kg tepung untuk 1 loyang kue bolu. Ibu akan membuat 3 loyang kue bolu. Berapa jumlah tepung yang dibutuhkan untuk 3 loyang kue bolu? Perhatikan, Bapak jelaskan.
ibu akan menghabiskan 3/4 kilogram tepung. Ini untuk 1 loyang ya, 3/4 kilogram. Gimana dengan 3 loyang kue bolu? Berarti 3 kali 3/4 itu jawabannya ya, anak kelas 3. 1 loyang 3/4. Perhatikan anak kelas 3. 1 loyang 3/4. Ibu akan membuat 3 loyang. Berarti dia akan seperti ini. 3/4 ditambah 3/4 ditambah 3/4 ya, karena 3 loyang. 3/4 tambah 3/4 tambah 3/4 itu penyebutnya sama. Penyebutnya sama-sama 4 ya. Berarti jawabannya adalah 9/4 ya. Itu dia tepung yang akan disiapkan ibu untuk membuat 3 loyang kue. Oke, yang berikutnya, Edo memiliki tali dengan panjang 1/5 meter, sementara Beni memiliki tali dengan panjang 1/5 meter. Lani memiliki tali dengan panjang 3/5 meter. Udin memiliki tali dengan panjang 2/5 meter. Berapakah panjang tali Edo dan Beni? Berapa pula panjang tali Lani dan Udin? Tali siapa yang lebih panjang? Oke, Bapak jelaskan. Yang pertama itu Edo mempunyai tali 1/5. Yang kedua, Beni memiliki tali 1/5. Ya, Lani 3/5. Udin 2/5. Pertanyaan pertama, berapa panjang tali Edo dan Beni? Ya, perhatikan pertanyaan pertama yang ditanya itu panjang tali Edo dan Beni. Ya, perhatikan berapa panjang tali Edo dan Beni. Tali si Edo tadi 1/5, sementara tali si Beni itu 1/5 juga. Berapa panjang tali Edo dan Beni? Oke, ini dia jawabannya ya. 2/5. Penyebut sama ya. Pertanyaan kedua, berapa pula panjang tali Lani dan Udin? Oke, si Lani tadi 3/5 meter, sementara si Udin 2/5 meter. Perhatikan ya, si Lani, ini dia panjang tali si Lani-nya 3/5, sementara si Udin 2/5. Berapakah panjang tali si Lani dan si Udin? 5/5. Itu dia pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua, tali siapakah yang lebih panjang? Yang lebih panjang itu adalah tali si Lani dan si Udin, 5/5. Itu dia jawabannya ya. Oke, perhatikan yang berikutnya, anak kelas 3. Ibu memiliki 1/4 kilogram telur di rumah. Untuk persediaan, ibu membeli lagi 1/4 kilogram telur. Pulang dari kantor, ayah membawa 24 kilogram telur untuk ibu. Berapa kilogram jumlah telur ibu sekarang? Oke, perhatikan yang pertama. Di rumah itu, ibu sudah memiliki 1/4 kilogram. Untuk persediaan, ibu membeli lagi 1/4. Berarti di rumah sama yang ibu beli 2 kali 1/4. Sudah ya. Anak kelas 3, ini dari persediaan yang pertama yang sudah ada di rumah 1/4. Lalu ibu membeli lagi 1/4. Ya kan? Rupanya si ayah pulang dari kantor membawa telur lagi 2/4. Ya. Ini dia anak kelas 3. Yang menjadi pertanyaan, berapa kilogram jumlah telur ibu sekarang? Jumlahnya, oke, perhatikan sudah ada di layar ya. Yang pertama 1/4, ibu membeli lagi 1/4, ayah membeli lagi 2/4. Berarti totalkan semuanya karena penyebutnya sama, tinggal pembilang. Jumlahkan pembilangnya, jawabannya adalah 4/4. Itu dia jawabannya, anak kelas 3. Oke. Demikianlah materi kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak didik kami semuanya, untuk orang tua didik kami juga semuanya. Tetap memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, tetap memantau dalam hal proses pembelajaran. Dan untuk Bapak Ibu Guru, tetap semangat menyampaikan materinya ya Bapak Ibu Guru ya. Semoga video pembelajaran yang saya buatkan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian dan terima kasih.